Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Agustinus Andoyo Sulyantoro. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan buku antologi puisi dan cerita pendek Tuan Tanah Kamandaka yang ditulis oleh teman-teman penulis puisi dan penulis cerita pendek dari wilayah Karsidenan, Banyumas. Jadi posisi saya yang sebagai editor di sini, saya memang harus memahami bahwa mengumpulkan karya puisi dan cerita pendek dari banyak penulis membutuhkan kerja yang ekstra. Jadi saya pertama mengumpulkan karya-karya para penulis. Setelah itu saya buat pengkurasian yang berdasarkan standar yang normal, artinya karya buku ini bisa diterima oleh pembaca, banyak dibaca, kemudian dari segi pemasaran marketing juga bisa masuk. Kemudian tidak hanya itu, mutu dari tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini, terutama puisi-puisi dan cerita pendeknya, itu juga berbobot sastra, berbobot nilai literer yang pakem. Banyak kendala dalam penyusunan buku ini, terutama dari segi teknis yang berkaitan dengan materi naskah, terutama dari teman-teman yang mengumpulkan. Ada yang begitu tertata rapi naskahnya, kemudian ada yang berantakan, sehingga saya harus kerja ekstra untuk selaku editor mengedit, kemudian harus dengan sabar mengkurasi. Ada yang masuk, ada yang tidak, terus ada hal-hal yang di luar teknis yang terjadi selama penyusunan buku Tuan Tanah Kamandaka ini. Tuan Tanah Kamandaka adalah buku yang berisi 3 karya cerpen dari cerpenis profesional. Jadi mata pencahariannya tergantung dari menulis cerita pendek. Ada Pensil Kayu, nama pena dari Didit. Kemudian ada Indarka dan Lintang Alit Wetan. Lalu ada banyak penulis-penulis puisi, begitu saya menyebutnya, yang bertemakan bebas, artinya tidak terfokus pada satu tema. Karya-karya dalam buku ini tetapi mengangkat tentang local wisdom atau kearifan lokalitas dari budaya Banyumasan atau Panginyongan. Kemudian ada menjawab pertanyaan yang kedua tentang konsep paseduluran khas orang Jawa, Tuna Sadak Bati Sanak. Memang konsep dasar penerbitan buku ini adalah untuk menggalang paseduluran, itu persaudaraan lewat karya. Jadi benar sekali, konsepnya dari konsep Jawa sebenarnya, Tuna Sadak Bati Sanak ya. Artinya kita bolehlah berderma atau rugi atau tidak bati pada materi, tetapi kita akan istilahnya mendapatkan banyak saudara paseduluran gitu. Jadi tidak sekadar pencarian pada materi, kemudian kekayaan, harta benda dan sebagainya, tetapi pada
banyaknya perluasan persahabatan, kemudian persaudaraan, dan itu sebenarnya sebagai jati diri khas dari intisari pasduluran khas orang Jawa. Kemudian itu simpelnya seperti itu. Jadi tidak untuk mengambil keuntungan dari penerbitan buku ini, sebenarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah bagi Kasana Sastra budaya di bumi Penginyongan Banyumas ini adalah buku ini sebagai cara lain untuk berkembang bersama-sama dalam semangat kebersamaan saat pandemi. Betul kok. Jadi gempuran kegelisahan, berita innalillahi, kematian tiap hari bertubi-tubi yang kita alami hampir 1,5 tahun lebih karena COVID-19 ini memang mengharuskan kita bekerja dari rumah, work from home, kemudian berdoa dari rumah, pray for home, apa-apa kita kerjakan dari rumah, itu menghasilkan kita berkarya, terutama para penulis bukan main. Di saat pandemi ini justru totalitas dan karya-karya berjibun dihasilkan oleh para pengarang, para penulis, karya puisi, cerpen, itu tidak mengenal istilah pandemi, justru malah semakin banyak karya yang dilahirkan. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, proses kreatif, situasi proses tumbuh, berkembang dan besar harus jalan, benar begitu? Ya betul. Jadi ini semacam buku ini, Tuan Tanah Kambalaka ini sebenarnya sebuah catatan, kemudian pengarsipan karya, rekam jejak karya teman-teman, baik yang terutama sudah malang melintang berpuluh-puluh tahun di dunia kepenulisan, terutama di wilayah dari Karsidenan Banyumas, dan ya bisa dikatakan ini sebagai ajang silaturahmi, kemudian pengarsipan karya, kemudian agar ya setidaknya mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi pembaca, bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, lebih luasnya meningkatkan mutu hidup para penulisnya, kemudian mudah-mudahan ekonomi para penulis di saat pandemi ini juga meningkat dengan kehadiran buku ini. Ya, kembali pada Tunasatak Bati Sanak, yang berarti ini adalah konsep paseduluran khas dari khas orang Jawa. Terima kasih sudah bergabung bersama channel YouTube ini. Selamat membaca, selamat berkarya, selamat berkreativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.